بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية السلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka ayat demi ayat di dalam Al-Qur'an, kita temukan ada dua kalimat yang persis sama, yaitu tentang keteladanan. Keteladanan pertama dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh pada di Rasul sallallahu alaihi wasallam ada contoh teladan yang baik. Lalu yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatan hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh sudah ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Inilah dua ayat yang memberikan penjelasan, penegasan kepada kita bahwa sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan buat kita, Nabi Ibrahim juga adalah contoh teladan. Dalam hal apa kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam kajian fikih dan usul fikih dijelaskan bahwa hampir semua syariat yang Allah tetapkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya itu juga menjadi syariat bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama sekali adalah syariat haji. Allah perintahkan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan rangkaian ibadahnya ternyata mayoritasnya juga diperintahkan hal yang sama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tawaf, ada wukuf, ada mabit, ada melontar. Semua itu ternyata adalah keteladanan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia, kalau kita mengatakan bahwa yang bisa melaksanakan ibadah haji itu adalah memang orang yang sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesungguhnya itu adalah pembenaran yang tidak pas, pembelaan yang tidak pas. Kenapa? Karena syariat Islam dari syahadat sampai melaksanakan ibadah haji itu berlaku untuk semua kita. Maka kalau ada azam, ada keinginan untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah, pasti kita sudah meniatkannya, pasti kita sudah menabung untuk memenuhi panggilan Allah itu. Tetapi walaupun demikian, andai kita belum mampu, belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, ada syariat lain yang sesungguhnya itu juga berlaku untuk kita dan tidak ada hubungannya kita melaksanakan ibadah haji atau tidak, yaitu syariat berkurban. Dari mana sumbernya? Dari mana asalnya? Ternyata juga adalah meneladani
Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah, membuktikan ketaatannya, membuktikan kepatuhannya, membuktikan tauhid uluhiyahnya. Hanya Allah saja, mengorbankan anak kandungnya. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah menceritakan bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail, yang mana Ismail belum dewasa. Kalimat yang digunakan oleh Allah adalah balagha ma'ahu sa'ya, sekitar usia 10, 11, 12 tahun lebih kurang. Diajak berdialog untuk hal yang sangat serius yang menentukan keberlangsungan hidup dia berikutnya. Kalau seandainya dia menyetujui untuk disembelih dan Allah takdirkan memang terjadi proses penyembelihan itu, maka berakhirlah kehidupan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kesolehan, ingin membuktikan ketaatan, ingin membuktikan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam segala kondisi, kapan dan di mana saja. Apakah Ibrahim memang betul-betul membuktikan tauhidnya, pengabdiannya hanya kepada Allah saja, walaupun mungkin harus mengorbankan anak dan istrinya? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya mampu membuktikan itu. Anaknya yang masih muda belia mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga demikian, bahkan istrinya juga mendukung untuk melaksanakan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia, maka wajar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya, anak dan istrinya, untuk membuktikan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tunduk patuh beribadah kepada Allah dalam kondisi lapang, semua orang saya yakin mungkin bisa melakukannya. Kalau seandainya kita dipaksa dalam tanda petik untuk tunduk patuh berkorban dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, mungkin sebagian kita sudah tereliminasi. Kalau seandainya Allah memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, berzakat, mungkin sebagian kita juga mampu untuk memenuhinya. Tetapi ketika Allah perintahkan mengorbankan orang yang paling kita cintai, anak dan istri kita, apakah kita mampu? Apakah kita sanggup? Tentu ini adalah ujian keimanan yang mesti kita buktikan. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka contoh teladan selain Rasul SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia, kenapa kita mesti membuktikan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah sesungguhnya makna syahadat kita. Ketika kita bersumpah, kita berjanji, kita berikrar, asyhadu, saya bersumpah, saya berjanji, saya berikrar bahwa tidak ada ilah, la ilaha illallah. Maka maksudnya adalah tidak ada ketundukan, tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan, tidak ada pengabdian, tidak ada pengorbanan kecuali hanya kepada Allah saja. Ini ikrar harus dibuktikan. Ini perjanjian, komitmen harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan Idul Adha, ayat yang juga populer, yang mesti kita ulang-ulang mentadaburinya, yang sebenarnya juga adalah bagian dari cara kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Kautsar. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu, nikmat yang sangat banyak. Ayat ini pertama kalinya memang untuk Rasul SAW. Tapi karena Al-Quran wahyu Allah bukan untuk Rasul, tapi juga untuk kita umatnya,
maka kalimat inna a'tainakal kautsar juga bermakna untuk kita, bahwa kita sudah mendapat nikmat yang begitu banyak. Hitunglah betapa banyak nikmat Allah yang telah kita dapatkan sejak dari alam rahim, terlahir sampai besar hari. Berapa nikmat karunia Allah? Apakah itu berbayar? Tidak, ternyata itu gratis semuanya. Dan ternyata memang Allah tidak meminta ganti rugi, Allah tidak meminta bayaran. Allah hanya meminta kita untuk membuktikan tauhid kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Buktikan tauhid kita itu, buktikan syahadat kita dengan apa? Dengan melaksanakan sholat. Lalu yang kedua, wanhar, di momentum Idul Adha di 10 Zulhijjah, sebahagian besar umat Islam yang punya kemampuan mereka melaksanakan ibadah haji. Kita yang mungkin tidak bisa melaksanakan ibadah haji, juga ada syariat yang mesti kita lakukan, yang mesti kita amalkan, yaitu dengan berkurban. Berapa nilai berkurban? Tidak mahal, tidak senilai motor, tidak senilai rumah, tidak senilai mobil, bahkan tidak senilai HP yang bagus itu. Berkurban paling 2.500.000 atau 2.600.000, itu pun sekali setahun. Kalau kita ingin membuktikan bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW, ingin meneladani Rasul SAW, ingin meneladani Nabi Ibrahim AS dan keluarganya dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya berkurban dengan uang lebih kurang 2.500.000 atau 2.600.000 itu sebenarnya sangat kecil, belum sebanding dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita setiap waktu. Tetapi inilah ujiannya, inilah ujian keimanan buat kita. Kadang untuk urusan rumah kita mau berhutang, untuk urusan dunia kita mau berfoya-foya, untuk urusan akhirat kadang kita banyak pertimbangan. Padahal ini hanya syariat sekali 1 tahun. Dan bahkan dalam kajian hadis, hewan kurban yang kita sembelih tidak semuanya dibagikan untuk masyarakat, sepertiganya boleh untuk kita. Begitu dalam kajian fikihnya. Bahkan sepertiganya kalau dalam kondisi darurat, misalnya musim paceklik, sepertiganya juga boleh disimpan. Artinya apa? 2/3 untuk orang yang berkurban, sementara sepertiganya saja yang dibagi. Ini membuktikan bahwa bukan urusan dagingnya, tetapi ini adalah urusan pengabdian. Bahwa kita akan membagikan semuanya itu silahkan, bahwa kita hanya mengambil 1 kilo 2 kilo itu silahkan. Tapi makna yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak Ibu hadirin hadirin berbahagia, belum terlambat, masih ada 2-3 minggu ke depan kita untuk menabung, menyiapkan diri ikut mensyiarkan Idul Adha dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, berkurban hanya dengan 1 ekor kambing, bukan mengorbankan anak dan istrinya. Mudah-mudahan ini bagian dari bukti kita bahwa kita memang meneladani Rasulullah SAW, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita memang begitu banyak, tidak terhingga. Maka bukti syukur kita adalah dengan melaksanakan salat dan juga berkurban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.